Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia tentang sebuah berita di jpn.com yang cukup menarik admin. Judulnya itu adalah peserta tes P3K berserdik, nilai awalnya itu adalah 100, dan ini tanggapan dari pengurus FHNK2 PGHRI atau pengurus Forum Guru Honorer Non Kategori. Nah, di sini kita akan coba mengecek apa sih sebenarnya berita penting yang ada di jpn.com sehingga menarik perhatian dari pengurus FHNK2 PGHRI ya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Nah, di sini di jpn.com teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa di salah satu postingan di tanggal 28 Agustus hari Sabtu ini ada sebuah postingan yang cukup menarik, yaitu peserta tes P3K 2021 berserdik, nilai awal 100, guru honorer cemburu. Nah, saya rasa ini judulnya juga istilahnya luar biasa juga teman-teman ya. Makanya cukup menarik perhatian dari admin sendiri. Makanya di hari ini admin coba bahas ya. Kita klik saja. Kira-kira informasi penting apa yang ada di sini? Di sini jelas bahwa judulnya adalah peserta tes P3K 2021 berserdik, nilai awalnya itu adalah 100, guru honorer cemburu. Itu adalah judul yang diposting di jpnn.com ya. Salah satu media elektronik yang cukup terkenal seperti itu. Di jpnn.com, Jakarta menjelang pelaksanaan tes CPNS 2021 dan P3K, itu masalah passing grade kembali mencuat. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, persoalan passing grade itu belum ada titik terang, belum ada informasi dari Kemenpan RB tentang kapan pengumuman passing grade untuk guru P3K. Seperti itu teman-teman ya. Di sini guru-guru honorer di sekolah negeri yang tidak memiliki sertifikat pendidik cemburu terhadap guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru yang notabene sudah diberikan modal awal, yakni mendapat nilai penuh pada kompetensi teknis. Nah, kalau masalah persoalan cemburu, saya rasa juga tidak terlalu cemburu juga sih sebenarnya teman-teman ya. Karena biar bagaimana, guru honorer negeri itu ada sebagian besar juga yang sudah memiliki sertifikat pendidik, tetapi ada juga sebagian besar yang memang belum memiliki sertifikat pendidik karena terbentur peraturan yang sulit untuk dipenuhi. Seperti itu teman-teman ya. Beda dengan guru swasta, itu rata-rata sudah memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwa enak sekali ya, guru swasta dan P3K dan PPG yang baru lulus sudah mempunyai nilai 100 sebelum tes P3K 2021 dimulai, kata Muhammad Sanur HB, pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi, jpn.com. Nah, di sini sedikit admin mengklarifikasi, sebenarnya tidak ada perbedaan antara guru swasta dengan guru honorer negeri. Bahkan sebenarnya peluang antara guru honorer negeri dengan guru honorer swasta di seleksi P3K guru dari segi peluang sebenarnya meskipun guru swasta ini memiliki sertifikat pendidik, tetapi guru swasta tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh guru honorer negeri, yaitu bahwa kesempatan untuk ikut tes P3K untuk teman-teman guru swasta dengan lulusan fresh grade PPG itu hanya mempunyai 2 kali kesempatan teman-teman ya. Tepatnya di tahap kedua dan ke tahap ketiga di seleksi P3K di tahun 2021. Beda dengan beda dengan guru honorer negeri yang terdata di Dapodik, itu memiliki 3 kali kesempatan teman-teman ya. Yang pertama tahap pertama, kemudian tahap kedua dan tahap ketiga. Kemudian di seleksi P3K ini ada istilahnya perengkingan tunggal. Contohnya, misalkan seorang guru honorer negeri itu tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi di sekolah induknya itu cuma disediakan satu formasi, sehingga secara otomatis guru honorer induk itu mengunci
informasi yang ada di sekolah induknya. Sehingga kalau dipikir-pikir juga teman-teman ya, tanpa sertifikat pendidik pun sebenarnya itu bisa lolos juga ke menjadi ASN P3K di tahun 2021. Makanya admin sedikit mengkritisi tentang adanya kecemburuan guru honorer negeri terhadap guru swasta. Apalagi postingan ini diposting di jpnn.com, salah satu media elektronik yang sangat terkenal. Justru ketika diposting seperti ini bisa jadi apa ya, itu ada rasa tidak enak dari teman-teman guru honorer negeri dan guru honorer swasta. Makanya admin ingin meluruskan bahwa sebenarnya antara guru swasta dengan guru honorer negeri itu mempunyai kelebihannya masing-masing ya. Kelebihan dari guru honorer swasta itu adalah untuk pengurusan sertifikat pendidik itu tidak serumit ketika kita mengajar atau mengabdi di sekolah negeri. Namun dari segi peluang di P3K tahun 2021 ini, bahkan dikatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh guru swasta dan dimiliki oleh guru honorer negeri, yaitu tentang kesempatan mengikuti P3K di tahun 2021. Kalau guru honorer negeri itu punya 3 kali kesempatan, sedangkan guru honorer swasta itu mempunyai 2 kali kesempatan. Sehingga antara guru honorer negeri dengan guru honorer swasta itu sama-sama memiliki kesempatan dan sama-sama memiliki kelebihan. Jadi tidak ada istilahnya cemburu tidak cemburu. Seperti itu teman-teman. Ini pendapat pribadi admin. Nah, di sini kita katakan dia menyebutkan guru honorer di sekolah negeri mayoritas tidak memiliki serdik lantaran diangkat oleh kepala sekolah. Sementara syarat mendapatkan serdik harus diangkat kepala daerah atau kepala dinas pendidikan atau yayasan. Nah, untuk persoalan ini admin sependapat ya, bahwa di sekolah negeri salah satu hal yang menyebabkan guru honorer negeri itu sangat sulit mendapatkan sertifikat pendidik itu karena untuk mendapatkan serdik itu salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman guru honorer negeri adalah minimal memiliki SK kepala daerah. Maksudnya SK kepala daerah di sini adalah SK bupati, SK wali kota ataupun SK gubernur. Itu salah satu syarat untuk teman-teman guru honorer negeri untuk mendapatkan serdik. Meskipun di sini ada juga tertulis SK kepala dinas, namun sebagian besar wilayah di Indonesia itu tetap menjadikan SK kepala daerah sebagai salah satu syarat untuk guru honorer negeri agar bisa ikut PPG guru dalam jabatan dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini admin sependapat ini teman-teman ya, admin sangat sependapat. Kemudian untuk guru swasta memang cukup cukup istilahnya SK yayasan, maka secara otomatis itu bisa mengikuti PPG dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa guru honorer di sekolah negeri mayoritas tidak memiliki serdik lantaran diangkat oleh kepala sekolah. Artinya di dapodiknya itu tertulis guru honorer sekolah. Kenapa bisa di dapodiknya tertulis guru honorer sekolah? Karena penyebab utamanya adalah karena tidak memiliki SK kepala daerah. Nah, jika seandainya memiliki SK kepala daerah, maka secara otomatis status kepegawaiannya di Dapodik dan SIM PKB itu akan berubah menjadi guru honorer negeri tingkat 2 kabupaten ya. Kalau kabupaten atau tingkat 2 kota kalau kota, atau tingkat 1 jika provinsi, seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan di sini di poin ini yang di sini yang admin lingkari ini, admin sangat sependapat ya, bahwa dia menyebutkan guru honorer di sekolah negeri mayoritas tidak memiliki serdik lantaran diangkat oleh kepala sekolah, seperti itu ya. Sementara syarat mendapatkan serdik harus diangkat kepala daerah atau kepala dinas pendidikan atau ketua yayasan. Nah, atas kondisi itu Sanur mengatakan pemerintah harus membedakan passing grade P3K guru honorer di sekolah negeri dengan guru swasta dan lulusan PPG. Nah, sebenarnya di sini kan Kemendikbud kan sudah menyiapkan 3 kali kesempatan teman-teman ya. Tahap pertama, kemudian tahap kedua dan tahap ketiga. Harusnya teman-teman guru honorer negeri itu bisa memaksimalkan di tahap pertama. Karena kenapa? Di tahap pertama nanti tidak ada guru swasta dan tidak ada lulusan PPG yang bisa mendaftar, karena mereka akan start pemilihan formasi di tahap kedua teman-teman ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang disiapkan oleh Kemendikbudristek kepada teman-teman guru honorer negeri ya, yaitu ketika teman-teman bisa lolos di seleksi tahap pertama, maka secara otomatis teman-teman itu langsung
ASN P3K di tahun 2021. Jadi makanya itu disiapkan di 3 kali kesempatan ya. Kesempatan pertama, kesempatan kedua, dan kesempatan ketiga. Kalaupun misalkan teman-teman guru honorer negeri itu tidak lolos di tahap pertama, maka teman-teman bisa lanjut lagi di tahap kedua. Jadi ada 3 kali kesempatan, dan ini adalah kesempatan yang sangat besar di tahun 2021. Minimal teman-teman bisa memanfaatkan di tahap 1, karena di tahap 1 itu teman-teman tidak perlu bersaing dengan guru swasta dan lulusan PPG seperti itu teman-teman ya. Namun di sini dari pengurus forum non kategori 2 itu meminta adanya pembedaan passing grade ya antara P3K guru honorer di sekolah negeri dengan guru swasta dan lulusan PPG seperti itu ya. Jadi cukup bagus juga pendapat dari pengurus non kategori 2 ini, artinya supaya ada perbedaan passing grade antara guru honorer negeri dengan guru honorer swasta atau lulusan PPG. Artinya minimal itu bisa mengecilkan gap bagi teman-teman guru honorer swasta yang memiliki serdik dengan guru honorer negeri yang tidak memiliki serdik. Seperti itu maksud dari pengurus guru Persatuan Guru Non Kategori 2 ya, seperti itu. Nah, ini untuk mewujudkan keadilan tegasnya. Sanur menambahkan permintaan tersebut bukan berarti para guru honorer itu tidak mau dites. Semua guru honorer peserta tes P3K 2021 mau saja dites. Namun pemerintah harus adil dalam memberikan tes kepada para honorer. Untuk honorer yang mengabdi di sekolah negeri dan tidak memiliki serdik, sebaiknya diberikan afirmasi dari pemerintah yang harus menyamakan dengan guru sekolah swasta berserdik. Ini adalah permintaan yang luar biasa dari pengurus forum guru non kategori ya. Bahwa di sini pengurus dari guru non kategori itu meminta bagi teman-teman guru honorer negeri yang tidak memiliki serdik itu sebaiknya diberikan afirmasi dari pemerintah ya untuk menyamakan dengan guru sekolah swasta berserdik. Itu dari permintaan teman-teman pengurus dari guru non kategori ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Selain itu, passing grade untuk guru honorer yang sudah mengabdi diturunkan, jangan disamakan dengan peserta umum yang lulusan PPG. Itu baru konsep keadilan ya, seperti itu ya. Alangkah ironis dan tidak adilnya pemerintah jika passing grade guru P3K disamakan dengan peserta umum yang masih muda dan generasi milenial ya. Cukup masuk akal. Jadi admin juga sangat sependapat yang di sini yang admin lingkari ya. Ini baru konsep keadilan. Alangkah ironis dan tidak adilnya pemerintah jika passing grade guru P3K disamakan dengan peserta umum yang masih muda dan generasi milenial. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Sanur mengakui generasi milenial memiliki kompetensi menguasai teknologi, tapi mereka belum tentu bisa mendidik para siswa. Jadi ini pendapat dari Ibu Sanur ya kalau tidak salah ya. Sanur mengklaim kemampuan generasi milenial masih kalah jauh dengan guru honorer yang sudah mengabdi dan berpengalaman menghadapi berbagai karakter peserta didik. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi memang seharusnya pemerintah itu bisa memperhatikan guru-guru senior, apalagi di P3K 2021 ini mereka cuman teman-teman guru atau saudara-saudara kita itu cuma mendapatkan 15% dari usia. Jadi harusnya ada minimal itu pengabdian yang terdata di Dapodik, itulah yang diberikan tambahan afirmasi. Ini saran admin saja teman-teman ya. Ini saran admin saja. Nah, di sini Sanur mengklaim kemampuan generasi milenial masih kalah jauh dengan guru honorer yang sudah mengabdi dan berpengalaman menghadapi berbagai karakter peserta didik. Ini fakta di lapangan. Kami hanya mengusulkan pemerintah harus adil. Bukan berarti kata Sanur adil itu disamaratakan, tetapi harus disesuaikan porsinya. Alangkah mirisnya jika konsep keadilan diterapkan dengan prinsip sama rata. Luar biasa sekali dari Bapak Sanur ya. Ya, Bapak Sanur kan di sini namanya adalah Muhammad Sanur HB ya, seperti itu ya Bapak Sanur. Luar biasa sekali pendapatnya sehingga diliput langsung di jpnn.com seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.